Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Hai, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Jumpa lagi bersama saya Neo, tentunya sebagai host kesayangan kalian semuanya. Ya, hari ini saya bersama dengan narasumber saya yang luar biasa, yang bajunya ganteng sekali, warnanya cerah sekali. Tepuk tangan buat dokter kita. Ini dokter siapa? Ini dokter Agus Sunata, SPOG, subspesialis fertilitas dan endokrin, juga reproduksi. Ya, buat teman-teman saya yang ada dimanapun kalian berada, saat ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan pamungkas kepada Pak Dokter. Namun sebelumnya saya harus mendengarkan perkenalan singkat nih dari dokter kita. Jadi tadi saya sudah memberikan bocoran sedikit, tapi pemirsa di rumah pasti mau kenal sama Pak Dokter nih. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Silakan Pak Dokter Agus. Baik. Hai penonton podcast Dedari. Ya, Rumah Sakit Dedari. Saya Dr. Agus Sunata, spesialis fertilitas, endokrin reproduksi, ya, dokter kandungan di Rumah Sakit Profesor Dr. Yasir Wenas dan Dr. Iris Adedari. Saya khusus untuk menangani pasien-pasien program hamil, gangguan hormon, dan untuk bisa melahirkan dengan secara sehat dan aman. Luar biasa, kalian semua sudah langsung tahu ya, hari ini temanya kita seputaran kehamilan ya saudara-saudara. Oke, langsung saja kita akan mendengarkan dulu nih jadwal Pak Dokter. Tadi Pak Dokter ada di rumah sakit yang lain selain Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari. Jadi saya mau sampaikan jadwalnya dokter di rumah sakit kita tentunya ya Pak Dokter. Mohon izin, Pak Dokter Agus ini berpraktek dari hari Senin hingga hari Sabtu, jam 3 siang hingga jam 5 sore. Jadi buat teman-teman pasangan-pasangan muda atau yang sedang mau memeriksakan kandungannya atau bahkan mau promil ya Pak Dokter, bisa ya? Iya, karena itu bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Bisa menggunakan jasa dari Bapak Dokter Agus di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari yang menjadi kecintaan kalian semuanya dari hari Senin hingga hari Sabtu jam 3 sore hingga jam 5 sore tentunya. Oke, Pak Dokter, sudah siap Pak Dokter? Sangat siap. Hari ini Pak Dokter kelihatan sangat-sangat cerah ya, seperti saya tadi sampaikan. Saya juga tidak mau kalah cerah. Jadi kita akan langsung saja pada tema kita hari ini, yaitu membahas tentang waktu emas memahami masa subur pada wanita. Tepuk tangan dong di rumah. Ya, kalau bicara tentang masa subur nih Pak Dokter. Ini hal apa nih yang paling pertama kali dokter mau langsung kayak ke-trigger gitu? Mau disampaikan mengenai masa subur? Iya. Jadi masa subur seorang wanita itu sangat penting ya, diketahui oleh semua wanita-wanita, terutama wanita yang menginjak remaja, kemudian sudah usia reproduksi sampai dengan sudah mendekati menopause. Karena masa subur ini sangat penting untuk tidak hanya untuk hamil, untuk program hamil, tetapi juga bisa mengetahui bagaimana untuk bisa menjarangkan ya gitu ya, menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan sampai nanti untuk mengatasi berbagai penyakit hanya dengan mengetahui masa subur. Masa subur ini berarti dia kunci kesuksesan dalam kesehatan perkembangan reproduksi wanita. Oke, luar biasa. Jadi bisa untuk memacu kehamilan, bahkan untuk menunda kehamilan kamu. Oke, Pak Dokter. Tadi itu kan secara singkat Pak Dokter sudah memberikan kita sedikit kolase mengenai masa subur. Menurut dunia kesehatan nih Pak Dokter, dunia kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia luar biasa. Itu definisi masa subur. Yang paten itu adalah apa, Dok? Jadi masa subur adalah periode waktu ya antara 5 sampai 7 hari ya, saat jadi 2 atau 3 hari sebelum puncak masa subur atau kita sebut dengan ovulasi. Ya, setelah juga masa subur 2 sampai 3 hari setelah masa subur. Jadi kira-kira 5 sampai 7 hari untuk periode masa subur, di mana masa subur ini berguna untuk bisa mendapatkan set telur ya. Set telur kita sebut dengan set telur yang matang ya, yang besar. Kemudian terjadi puncak dengan masa subur,
dan di sana untuk periode seorang wanita itu sangat subur dan bisa untuk program hamil. Ya, berarti itu secara singkat dari definisi masa subur itu sendiri, Pak Dokter. Ada banyak hal-hal yang kompleks di situ. Sebentar nanti kita bahas ya. Kita bahas. Sabar dulu, yang penting kalian tetap stay di sini untuk kita saksikan podcast ini hingga selesai. Lanjut lagi nih Pak Dokter. Ada beberapa hal-hal yang mungkin saya sebagai wanita sendiri mengalami. Tapi saya mau limpahkan kepada dokter untuk menjelaskan ciri-ciri orang mengalami masa subur itu seperti apa. Iya. Mungkin untuk yang para remaja dulu nih Pak Dokter, supaya mereka bisa tahu. Jadi para remaja, masa subur itu kalau sudah haid ya, tentunya sudah mulai haid yang disebut dengan menas itu udah hati-hati karena seorang wanita itu sudah haid itu berarti ada satu atau berapa set telurnya yang sudah besar terus sudah matang. Dan itu kalau memang artinya waktu untuk seorang wanita itu potensial untuk terjadinya kehamilan kalau sudah menikah. Dan tentunya kita nggak ingin masa remaja itu menikah. Remaja menikah itu nanti usia-usia kehamilan yang paling bagus setelah dewasa sekitar usia 20 sampai 35 tahun. Nah, setelah itu seorang remaja itu harus haidnya harus teratur. Ya, sekitar kalau remaja kita bilang di atas 18 tahun. Kalau sekarang kan remaja udah dewasa ya 18 tahun. Setelah remaja itu yang mungkin sudah 14 sampai 18 tahun itu kadang-kadang haidnya nggak teratur. Ya, masa subur itu selalu kita lihat haidnya. Kalau haidnya sudah teratur, berarti ada set telur yang bagus dan matang dan itu adalah masa subur. Ada masa suburnya khususnya itu. Nah, kalau sudah dewasa tentunya masa haidnya ini, ya haidnya itu seorang wanita dewasa itu harus teratur. Ya, setiap bulan harus haid ya dengan periode-periode waktu undangan. Itu sampai menginjak sebelum menopause atau berhenti haid. Nah, sebelum itu haid kembali lagi seperti remaja, dia tidak teratur lagi. Sampai nanti tidak haid sampai menopause sekitar usia 55 tahun. Nah, itu penting kalau sudah haidnya sudah teratur tiap bulan, berarti seorang wanita itu ada masa suburnya. Dan itu potensial untuk terjadinya atau kalau sudah menikah terjadinya kehamilan. Gitu. Berarti pada saat remaja itu bisa-bisa dari usia berapa nih dokter? Dari 12 kalau atau? Remaja kalau sudah haid ya sekitar umur 13 14 tahun itu sudah haid. Jadi itu sudah ya hati-hati karena seorang wanita itu sudah ada set telur istilahnya, set telur yang matang yang besar dan itu tentunya akan potensial ya kalau misalnya ini harus hati-hati karena ngelakuin bisa terjadi kehamilan. Gitu. Berarti Pak Dokter minta maaf, kalau misalnya kan di negara-negara yang maju kayak suka makan makanan kayak junk food gitu dok, kayak misalnya kayak ayam-ayam gitu, kebanyakan makan seperti itu. Ada yang belum usia 12 tahun pun sudah ada yang permisi menstruasi Pak Dokter. Itu pengaruh hormon atau bagaimana Pak Dokter? Iya, betul karena pada haidnya itu ya, kalau haidnya sudah teratur kadang-kadang tidak umur 13-14 tahun. Haidnya kadang bisa 12 atau 11 atau SD kelas 6 itu sudah haid ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh pengaruh hormon-hormon ya, hormon juga tidak hanya nutrisi makanan ya, sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kita harus tahu bahwa lingkungan-lingkungan ini berpotensi baik apa tidak untuk hormon seorang wanita, terutama yang remaja ya, remaja yang baru haid ini. Itu kalau sudah tentunya yang membuat hormonnya akan meningkat pesat, terutama untuk yang remaja atau anak-anak itu sudah mulai potensial untuk berat badannya. Berat badannya kadang-kadang melebihi daripada usia-usia remaja tersebut. Ya, kita bilang gemuk ya, agak gemuk itu sudah hormonnya sudah mulai meningkat. Nah, sampai nanti kadang-kadang akan mengalami suatu gangguan haid. Nah, ketika umur 18 tahun ke atas atau dewasa, nah itu dia harus haidnya menjadi teratur. Teratur. Nah, kalau nggak teratur itu suatu jadi gangguan haid. Nah, itu kita perlu cermati, dan perlu ini ya, kalau diperiksa ya, kalau ada terjadi gangguan haid setelah dewasa, kalau di atas 18 tahun. Berarti itu memang semua rentetan-rentetan tergantung pola kebiasaan kita ya, Pak Dokter. Jadi makanan sekarang kan banyak begitu ya, yang membuat ya seorang anak-anak itu menjadi pertumbuhannya cepat. Cepat sekali. Cepat. Itu nutrisi dan semuanya pengaruh hormon juga ya. Oke Pak Dokter, berarti itu tergantung dengan pola hidup kita ya Pak Dokter. Betul. Dan Pak Dokter, untuk wanita-wanita yang sudah dewasa nih, kalau misalnya saya sendiri Pak Dokter ya, itu saya tuh sampai sekarang masih bingung cara menghitung masa subur. Jadi saya sudah gunakan satu aplikasi
itu ada aplikasi yang ada di Play Store. Itu saya gunakan dari saya kuliah kalau tidak salah sejak tahun 2014. Jadi itu aplikasinya itu benar-benar menurut saya ini sangat-sangat akurat. Apakah aplikasi-aplikasi itu mereka bekerja sama dengan dunia kesehatan sehingga bisa memprediksi, membantu kita untuk menghitung masa subur atau bagaimana Pak Dokter? Iya, salah satunya itu betul ya, dengan aplikasi atau kalender untuk masa subur. Iya. Jadi salah satunya, memang itu memang tidak semua wanita akan benar-benar strict waktunya akan jadi periode masa suburnya tersebut. Dan itu memang kalau masa subur yang kita tentukan, yaitu sebenarnya 14 hari sebelum haid berikutnya. Dan itu khusus untuk wanita-wanita yang haidnya teratur, yang setiap 28 hari siklus haidnya, gitu Kak Nara. Jadi kalau kita bicara tentang haid itu kan selalu, normalnya kan selalu antara usia 24 sampai, siklusnya 24 sampai 35 hari. Dengan lama haid itu 2 sampai 8 hari. Dan banyaknya haid itu sekitar 80 cc per hari atau tidak boleh lebih dari ganti pemalutnya, tidak boleh lebih dari 6 kali ganti pemalut per hari. Nah, masa subur dengan siklus menstruasi itu sangat penting untuk bisa mengetahui ada gangguan enggak nanti dalam masa subur tersebut. Gitu. Jadi sampai hitungan ganti pembalut pun itu menjadi tanda-tanda apakah haid kamu itu normal atau tidak. Karena kalau kelebihan kan itu karena gangguan haidnya itu tentunya gangguan juga. Nah, memang itu. Nah, kalau Kak Nur tadi bilang aplikasinya itu, kalau aplikasinya lewat dari itu, misalnya 2 bulan, ya itu jadi gangguan haid. Atau misalnya dari aplikasi itu ternyata haidnya tidak hanya haidnya misalnya 2 hari, lebih dari 8 hari, itu juga gangguan haid. Dan juga banyaknya, kalau misalnya sedikit juga itu misalnya cuma 1 hari, itu juga kurang bagus. Atau banyak sekali lebih dari 6 kali ganti pemalut per hari, nah itu juga gangguan haid. Nah, memang kebanyakan itu sebagian besar oleh karena kalau kita sebut 80% itu karena wanita itu mengalami suatu sindrom PCOS. Jadi polikistik ovarian syndrome itu kebanyakan anak-anak remaja sampai dengan dewasa itu mengalami sindrom itu. Mungkin setelah ini kita bahas sindrom PCOS-nya Pak Dokter, mungkin bisa disinggung di belakang. Cuman saya meminta Pak Dokter, tolong dong Pak Dokter bantu kita para wanita-wanita, apalagi para remaja, mungkin seperti saya juga yang belum bisa menghitung dengan baik untuk cara menghitung masa subur. Ada tips and trick dari Pak Dokter ya untuk cara menghitung masa subur dengan singkat, padat dan jelas. Jadi yang pertama menggunakan keluhan tanda-tanda masa subur. Tanda-tanda masa subur yang pertama periode masa subur 5-7 hari itu adalah satu lendir ya. Lendir yang encer atau jernih ya, dan kadang-kadang tariknya agak mulur. Kemudian kalau kita ibaratkan seperti putih telur mentah itu. Lendir itu suatu tanda adalah pelepasan dari hormon-hormon estrogen progesteron yang ada di rahim. Kemudian yang kedua biasanya suhu badan ya agak hangat. Hangat. Jadi kalau para pemirsa, jadi pada teman saya itu mengamati kalau suhu badan dia periode masa subur itu dari pagi itu pasti agak hangat. Hangat itu periode masa subur. Kemudian dan tahu tanda puncak masa subur atau ovulasi ini, yaitu berupa ada rasa kram atau nyeri di bawah perut tersebut. Nah, itu tanda-tanda kita melihat dari tanda-tanda yang pertama. Yang kedua dari pemeriksaan seperti tadi. Ya, tentunya menggunakan kalender. Tapi kalender itu kadang-kadang harus strict ya. Seorang wanita itu siklusnya 28 hari pasti menggunakan kalender itu ya tetap. Terus yang ketiga bisa menggunakan jadi hormon ya, menggunakan hormon daripada LH dengan menggunakan tes seperti tes hamil ya kan Mel ya. Seperti tes hamil kita cek itu pas periode masa subur itu yang sudah ada tanda-tanda lendir tadi kita cek. Jadi puncak masa subur itu adalah terjadi itu di tengah-tengah periode masa subur. Nah, jadi masa subur. Jadi setelah masa subur saya ada lendir tadi. Jadi kalau pemirsa itu bisa cek misalnya 2-3 harinya ada kram, nanti cek dengan hormon atau tes hormon namanya LH untuk mengetahui hormon masa subur apa tidak. Terus yang strategi yang berikutnya ketiga itu tentunya dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang kita melihat masa subur ini bagi yang sudah menikah ya, yang sudah menikah kita dari dokter kandungan bisa memeriksa USG dari lewat transvagina ya untuk melihat penebalan atau ukuran daripada set telurnya. Kalau sudah di atas 1,8 cm itu sudah
ada periode masa subur dan diukurannya sekitar di atas 2 cm itu akan jadi puncak masa subur atau ovulasi. Nah, tanda-tanda tersebut tentunya selalu melihat ya, karena kita sudah tahu tanda, tentunya bagaimana kita bisa menghitung masa subur ya, karena menghitung masa subur. Nah, ini tadi kalender tadi untuk wanita-wanita yang haidnya teratur saja ya, sebenarnya sekira 28 hari. Tetapi yang kurang lebih misalnya itu bagaimana cara menghitung? Nah, itu suatu tanda dengan cara menghitung ya dari 3 bulan ya sebelum sebelum haid itu 3 bulan atau 6 bulan berturut-turut kita untuk mulai haidnya kan ya. Jadi mulai haidnya. Jadi kalau periodenya siklusnya 24 ke 5 hari itu periode siklusnya kita harus hitung siklus yang terpanjang misalnya dari hari pertama haid sampai hari pertama haidnya berikutnya itu berapa hari gitu. Oke. Nah, misalnya 35 hari atau 24 hari atau misalnya lebih dari itu 45 hari. Nah, siklus yang terpanjang itu dikurangi 18 dan siklus yang terpendek dikurangi 11. Oke. Nah, periode itulah periode masa subur untuk berikutnya. Untuk pemirsa yang haidnya mengalami gangguan ya. Tapi yang tidak mengalami gangguan ya tidak masalah. Begitu. Berarti kan. yang terpanjang dikurangi 18, siklus terpendek dikurangi 11. Yang terpanjang dikurangi 11, yang terpendek dikurangi 18. Oke. Tadi itu kebalik. tips-tipsnya ya Pak Dokter ya. Cara menghitung untuk yang teratur siklusnya seperti saya bisa pakai kalender. Kalender saja cukup. Ini Kalau sudah nggak digunakan teratur, nah, bertahun-tahun nih Dok. Berarti akurat ya Pak Dokter. Akurat. Bisa itu untuk berarti karena masa subur. Subur. Pemeriksaan dari pemeriksaan masa subur di dokter, LH namanya Pak Dokter ya? Iya, Juga seperti ada. tes hamil. Seperti tes kehamilan. Sama ada USG transvagina. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Dokter. Tadi sudah ada beberapa ciri-ciri yang Pak Dokter sampaikan mengenai ciri-ciri masa subur. Jadi sebelum kita lanjut ya, mungkin ada pemirsa di rumah yang ada pertanyaan, silakan lemparkan di kolom komentar atau mau langsung tanya-tanya nanti ketemu Pak Dokter. Silakan Pak Dokter ada di Rumah Sakit Bidadari tentunya. Ya, tidak lupa lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Dokter dari jam 3 sore hingga jam 5 sore. Ya.